The Black Phone disutradarai oleh Scott Derrickson, bercerita tentang seorang anak laki-laki yang diculik di basement dan tiba-tiba dia mendapat sebuah telepon dari telepon yang udah rusak di basement ini dan sumbernya dari korban-korban sebelumnya. Kurang lebih itu yang menjadi landasan cerita mengenai film The Black Phone ya. Dan ini film yang seinget gue cuma tayang sebentar atau beberapa, kayaknya nggak sampai 3 minggu sih seinget gue ya. Bahkan di kota-kota besar. Dan gue lupa tayang dengan film apa pada saat itu. Termaksud film yang cukup menarik perhatian gue sih. Karena dari sisi topengnya ya yang ada di poster. Gue sendiri nggak terlalu mengikuti dari sisi trailernya. Kayaknya gue waktu itu sempat nonton sebentar, tapi nggak sampai habis dari sisi trailernya, dan langsung gue stop gitu, karena gue yakin ini film yang akan gue tonton. Dan awalnya juga agak sedikit membingungkan sih, untuk ini mau dibawa ke arah mana ya. Karena nggak langsung berfokus pada aspek penculikannya, tapi lebih ngambil atau lebih nge-setup kehidupan anak-anak ini sih. Dimana lumayan lama kalau menurut gue, walaupun di pertengahan film gue bisa mengerti mengenai hal ini. Dan satu hal yang gue sendiri agak kaget sih, atau lebih ke nggak nyangka ya jatuhnya, itu ada di bagian supernaturalnya, yang menurut gue cukup kental atau cukup banyak di sini, terutama dari sisi adiknya. Ditambah dengan twist yang ada di tengah film yang langsung ngebuat mata gue melek. Karena nggak nyangka aja. Awalnya juga pas di pertengahan sih lebih tepatnya, gue punya satu hal yang agak kurang gue suka sih. Kadang gue agak bingung ini film yang mau dibawa ke arah mana. Apakah ke aspek misteri penculikannya atau ke sisi supernaturalnya yang ada di ruangan ini ya, maupun si adiknya. Dan ini tuh saling bergantian sepanjang film. Apakah mau dibawain seperti filmnya Prisoner dengan mencari anak-anak ini dari sisi polisinya, atau ke sisi contohnya kayak film Fresh dari sisi korbannya gitu. Dan sepertinya si Scott Derrickson ini mencoba untuk ngambil dua-duanya. Baru di bagian akhir semuanya saling terkonek dan gue sendiri cukup puas dengan ending untuk film ini. Ditambah actingnya si Ethan Hawke menurut gue creepy banget, walaupun dia kebanyakan menggunakan topengnya ya. Tapi dari sisi ekspresi mata dan intonasinya itu mengerikan. Kayaknya dia punya personanya sendiri sih untuk film ini ya, sebagai penculik. Terus dari sisi acting anak-anak ini, actingnya si Mason Thames dan Madeleine McGraw, itu juga meyakinkan buat gue mengenai apa yang mereka rasakan, terutama dari sisinya si Madeleine ya. Karena menurut gue dia punya porsi yang cukup unik untuk film ini. Dari sisi pace buat gue cukup pas, nggak cepet, nggak lambat. Ada beberapa momen yang ngebuat gue nervous ya, terutama menjelang ke akhir film. Karakter progresnya juga ada kalau diperhatiin, terutama untuk karakter Vinny sebagai lead di film ini ya, itu menurut gue cukup jelas sih kalau lu ngelihat dia di awal film dengan dia di akhir film itu menurut gue berbeda. So, Black Phone ini film yang memiliki ending buat gue cukup cukup puas kalau menurut gue ya. Ini film yang menghibur juga, ada beberapa momen yang cukup horor, ada sedikit jump scare.
Dan dari sisi cerita juga tergolong simpel, gampang untuk diikutin, nggak bukan film yang rumit. Kalau ditanya rekomen apa enggak, buat gue iya sih, walaupun, hanya sebatas hiburan aja ya untuk film ini. So, itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching, it's me Patrick signing off.